kita mempersiapkan hidup kita memuji oleh nama Tuhan, amin. Kita melakukan nama Tuhan. Sebab ini yang kita lakukan setiap hari. Kita memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Ini setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini pagi hari ini, Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan. Kami rindu hadirat Bapa. Kami rindu
Hallelujah.
Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Semua kita semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, hidup kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Mari basuh kami dengan firman kebenaran pada hari ini Tuhan. Kami rindu dengan firman-Mu. Penuhi kami dengan firman kebenaran Tuhan. Ajar kami Bapa. Templah kami Tuhan Yesus. Agar setiap hari, hari demi hari, kami hidup lebih baik untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak doa merah. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba segenap kepadamu. Kesempatan saya berikan kepada Bapak. Basuh aku di dalam darah-Mu, Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jadikanku hamba, jadikan hamba setia kepadamu. Kami terus belajar dan berjuang untuk selalu melayani Tuhan dengan segenap hidup kami. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dan mari Tuhan berkati kami lebih lagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan nyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Hamba tunduk di bawah otoritas dan kuasa pengurapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, setiap kami yang ada di dalam ruangan ibadah ini sudah siap untuk dengar dan terima serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, seminggu sama-sama kita sudah lewati dan ada banyak aktivitas yang kita kerjakan dalam profesi dan bidang pekerjaan kita masing-masing. Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah campur tangan, dan mari kita sisihkan waktu di dalam ibadah ini untuk kita fokus mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya percaya bahwa hari ini keberkatan, kemurahan Tuhan tercurah bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, masih berfokus kepada tema kita di bulan ini, yaitu melayani Tuhan. Dan
pagi hari ini saya masih akan ada di topik ini, dan saya mau ajak kita untuk melihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius ayatnya, Matius pasal 5 ayat 38, mulai dari ayat 38 dan beberapa ayat sampai pada ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Diberkati setiap kita yang sudah membaca, yang merenungkan, serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau lebih memfokuskan tema pada pagi hari ini terkait dengan melayani Tuhan. Saya berikan tema fokus dalam bacaan kita, jangan lawan orang yang buat jahat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara melayani Tuhan, artinya bahwa kita sedang memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang ibadah, kata ibadah dalam teks terjemahan lama atau dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata avoda, yang artinya bekerja, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam bahasa Arab, abdu, menundukkan diri, mempersembahkan hidup kita untuk melakukan segala yang diinginkan oleh Bapa. Itu ibadah. Tapi sayang, konsep dan makna ibadah hari-hari ini bergeser, hanya terfokus kepada 2 jam kita ada di dalam gereja. Tetapi kalau kita belajar makna yang sesungguhnya, ibadah itu mencakup segenap kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, segala tindak tanduk kita hari demi hari. Kenapa? Karena kembali kepada makna bahasa aslinya, avoda. Dalam teks Indonesia atau terjemahan Indonesia menjadi kata ibadah, yang mana avoda sendiri memiliki makna bekerja atau mengabdikan diri. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata abdu. Jadi kata Allah, ada orang yang bernama Abdullah, artinya dia adalah hamba Allah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi bagus makna nama tersebut, abdu, atau setelah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata abdi, mengabdikan diri. Nah, ibadah, kembali bahwa ibadah sesungguhnya adalah kita memperhambakan, mengabdikan diri kita dalam segala yang diinginkan oleh Tuhan. Maka minggu-minggu kemarin saya katakan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita mengklaim hidup kita sebagai pengikut Kristus, maka secara otomatis kita adalah hamba-hambanya Kristus. Dalam melayani Tuhan, segenap hidup kita, itu yang perlu kita garis bawahi hari-hari ini. Dan terkait dengan konteks bacaan kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat 42, ini masih dalam rangkaian besar khotbah Kristus di bukit.
Jadi kalau kita belajar khotbah Yesus di bukit itu tidak hanya ada di dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Tidak berhenti di situ. Tetapi kalau kita perhatikan mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu berbicara tentang khotbah Kristus di bukit. Keseluruhan itu masih dalam rangkaian khotbah Yesus di bukit. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang khotbah Yesus di bukit, satu hal yang perlu kita pahami bahwa ketika Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit itu merupakan antitesis dari hukum Taurat. Saya mau katakan begini, kalau kita bicara tentang khotbah Kristus di bukit, itu merupakan suatu standar yang Kristus tempatkan atau Kristus buat dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Standar kita bukan lagi terhukum Taurat, tapi standar kita adalah bagaimana atau apa hal yang diajarkan Kristus. Sedikit saya mau bawa kita memahami bahwa dari banyak atau panjang lebar khotbah Kristus di bukit ada 5 atau 6 bagian penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau saudara perhatikan, setelah panjang lebar Yesus menyampaikan hal-hal yang terdapat di dalam pasal 5 ayatnya yang ketiga sampai 12. Setelah itu Yesus mulai masuk menekankan beberapa poin tentang jangan membunuh. Artinya bahwa jangan kita sampai melampiaskan amarah kita tanpa batas. Terus dikatakan jangan berzina. Artinya bahwa di sana Yesus mau menekankan tentang bagaimana kita memandang hawa nafsu itu sebagai suatu jebakan dalam hidup kita. Dan Yesus berbicara tentang perceraian. Di sana Yesus mau tekankan bagaimana kita harus setia dalam menjalani pernikahan kita. Dan di sana dikatakan kemudian dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37 Yesus menekankan tentang bagaimana jangan bersumpah palsu, atau Yesus katakan kalau ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Terus dalam Injil Matius pasal 5 yang kita sudah baca dalam ayat 38 sampai 40, mata ganti mata, artinya Yesus mau menekankan di situ bahwa jangan kita melawan orang yang berbuat jahat. Dan ayat Matius 5 ayat 43 sampai 48 Yesus berbicara tentang mengasihi sesama, atau penekanannya kasihilah musuhmu. Jadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang indah dapat kita serap dari khotbah Kristus di bukit. Nah, sayangnya kita keterbatasan waktu untuk saya menyampaikan 6 poin secara rinci dan detail. Tapi saya akan berusaha minggu demi minggu, saya akan comot poin demi poin untuk kita terapkan di tempat ini. Nah, kesempatan pagi hari ini saya mau berbicara tentang jangan melawan orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena saya katakan beberapa minggu lalu, kalau kita berbicara melayani Tuhan, berarti itu kita sedang melayani perasaan Tuhan. Amin. Nah, perasaan Tuhan artinya terkait dengan segala sesuatu yang Allah sudah tuangkan dalam Bible. Segala hal yang Allah inginkan. Dan dalam perjanjian baru, segala apa yang Yesus sudah terapkan dan ajarkan, dan segala hal yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita gerejanya untuk dilaksanakan atau dilakukan, itu semua terkait dengan keinginan atau perasaan Bapa, perasaan Tuhan untuk gereja bisa aplikasikan itu dalam setiap kehidupan hari demi hari. Wah, ini berat Bapak Ibu. Kalau ada yang tampar kita pipi kanan, terus kita maju lagi selangkah dan katakan masih ada yang kiri. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pahami dari kalimat Yesus mengutip, mencomot hukum Taurat, kalau ada yang menampar pipi kiri, beri juga pipi kanan, itu terkait dengan adat bangsa Israel. Kalau ada orang yang menampar pipi kiri, itu suatu penghinaan. Suatu penghinaan. Kalau orang Israel ditampar pipi, itu dia bukan berarti hanya marah kepada kita, tapi dia sedang menghina kita.
Nah, di sini Yesus mau mengajarkan kita, antitesisnya adalah kalau orang tampar pipi kiri, beri juga pipi kanan. Yesus mau menekankan suatu hal bahwa jangan sampai kita masuk terjebak, jatuh pada dendam yang berkepanjangan. Nah, ini yang Yesus mau ajarkan kita hari ini. Nah, ini yang harus pelayan-pelayan kita sebagai orang yang melayani Tuhan memahami hal ini. Jangan sampai kita terjebak kepada dendam yang akhirnya membawa kita jatuh kepada dosa amarah yang tidak berkesudahan. Sekali lagi, khotbah di bukit yang disampaikan Yesus, itu Yesus sedang mau melakukan suatu hal untuk mengajarkan pendengar-pendengar bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, mereka harus lebih menekankan tentang kasih Allah dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat ya, perkara yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk kita tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh orang lain, atau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bawa kita untuk melihat beberapa hal yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal dalam mereka memaknai kalimat, namun aku berkata janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kiri. Saya mencatat ada beberapa hamba Tuhan yang mereka menanggapi poin ini, dan mereka menulis seperti ini. Charles Spurgeon ngomong begini, menanggapi Matius pasal 5 ayat 39. Dia katakan begini, ini adalah suatu capaian atau standar yang ditempatkan Yesus bagi gerejanya, bagi orang-orang yang melayani raja di atas segala raja, sebagai suatu kekuatan rohani yang luar biasa, dan ini harus tercapai dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini suatu hal yang dahsyat. Saya merenungkan, wah, kalau ini merupakan satu kekuatan rohani, berarti kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, itu tidak sekedar asal jadi pengikut tanpa kita mengasah kepekaan kita terkait dengan perasaan Tuhan. Kalau kita hanya menjadi pengikut Kristus yang levelnya biasa, kita nggak akan mungkin mencapai kekuatan rohani di mana Kristus mengajarkan kalau kita ditampar pipi kiri, beri juga pipi kanan. Ini merupakan kekuatan rohani yang perlu dicapai oleh setiap kita sebagai pelayan-pelayan atau sebagai abdinya Allah. Nah, bukankah ini suatu perjuangan, Bapak Ibu? Wah, kalau kita ditampar pipi kiri, moro-moro kita beri yang kanan. Kalau bisa kaki kanan kita yang melayang, bukan pipi kiri yang kita berikan. Itu orang di luar sana sering begitu. Tapi sekali lagi, yuk kita melatih kekuatan rohani kita di sini. Melatih kekuatan rohani, kata melatih tekankan bahwa orang Kristen hari demi hari harus mampu mengasah kepekaannya terkait dengan seperti apa perasaan Allah dalam hidup kita. Dan bukankah ini satu hal yang luar biasa? Orang yang paling kuat, dia katakan, bukanlah mereka yang mampu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka yang mampu mengasihi bahkan ketika disakiti. Waduh. Yuk kita renungkan. Sudah nggak kita mengasah kemampuan kerohanian kita, kekuatan kerohanian kita sebagai orang, sebagai abdinya Allah, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan? Nah, kembali, ibadah bukan sekedar kita 2 jam di sini. Kalau bagi saya pribadi, kita 2 jam di sini tidak hanya sekedar ibadah, tapi lebih kepada kita melakukan suatu pertemuan, perkumpulan orang-orang percaya untuk kembali dibekali. Sebelum sepanjang minggu ke depan kita berhadapan dengan banyak hal di depan. Nah, 2 jam kita di sini dalam pertemuan ini kita dibekali. Dalam pembekalan saya pun terbatas, hanya 30 menit, 45 menit. Setelah itu kita keluar bebas beraktivitas. Nah,
dalam aktivitas di luar sanalah kita harus menampakkan kita sebagai abdinya Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menundukkan dirinya. Dan sekarang poinnya, kita harus melatih tingkat kerohanian kita agar supaya kita mampu memahami apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ini suatu pergumulan dalam hidup kita. Nah, kembali saya mengutip seorang hamba Tuhan, John MacArthur. Dia katakan begini, terkait Matius pasal 5 ayatnya yang ke-39. Dia katakan, ini merupakan suatu standar kerajaan Allah, di mana Kristus sedang menekankan tentang suatu prinsip yang perlu ditekankan atau dihidupi oleh jemaat Kristus tentang kerendahan hati. Waduh, Bapak Ibu. Dan John MacArthur katakan begini, dia mengutip 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-23. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Coba ditampilkan ayat ini. John MacArthur mengutip ayat ini, dia katakan begini, coba ingat apa yang Yesus lakukan. Paulus memberikan satu penekanan. Di sana dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mengasah kerendahan hati, standar yang diletakkan oleh Kristus dalam khotbahnya di bukit. Dan mengasah kerendahan hati ini tidak hanya dicapai ketika kita jadi orang Kristen setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi dalam mengasah kerendahan hati itu harus sepanjang hidup kita. Kita terus mengasah itu hari demi hari. Dan John MacArthur menekankan prinsip kerendahan hati ini. Dia mengutip kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika ia dimaki, dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Lu gak ada yang amin. Saya tunggu 1 menit gak ada yang amin. Beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Kenapa saudara tidak aminkan kalimat ini? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Haleluya, kita beri sorak-sorai sekali lagi. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kata menderita di situ tidak hanya menderita kekurangan makan, tapi kata menderita di situ lebih kepada ada pressure, ada tekanan terhadap jiwa oleh karena situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungan kita. Mengasah kehidupan kerohanian kita untuk kita benar-benar menyatakan bahwa kita ini adalah abdinya Allah. Saya tambah satu hamba Tuhan, dia ngomong begini. R.C. Sproul, dia katakan dalam bukunya begini, Matius pasal 5 ayat 39 ini kita harus pahami dan melihat secara lebih dalam bagaimana Kristus menekankan atau mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkanlah cara Tuhan yang mengadili kita. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam mengadili segala perkara. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, agar apa? Agar segala hal kita sebagai abdinya Tuhan, kita benar-benar hidup indah, menyenangkan hati Tuhan. Dari penyataan 3 hamba Tuhan tadi, mereka sedang mau mengajarkan kita bagaimana kita mampu menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kekristenan kita hari demi hari. Yang pertama, R.C. Sproul tadi katakan bahwa dia menekankan agar supaya jangan kita sampai terjebak dalam dendam yang kesumat, tapi serahkanlah segala perkara Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Dan dia mengutip dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-19. Coba saudara lihat ayat ini. R.C. Sproul menambahkan ayat ini sebagai hal yang perlu kita renungkan. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Amin. Tetapi berilah tempat. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, cara kita memberikan tempat bagi Allah untuk mengadili secara tepat dan benar, apa? Tindakan kita. Pertama, melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Bukan berarti dalam doa kita, Tuhan, si Ani terlalu jahat buat saya, biar tronton sambar. Jangan. Enggak, bukan begitu caranya. Cara kita memberikan kesempatan Allah mengadili secara tepat dan adil, Alkitab mengajarkan kita, lupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri pada panggilan sorgawi. Melupakan. Saya sudah uraikan kata melupakan dalam terjemahan asli memiliki makna suatu tindakan yang disengaja untuk tidak memfokuskan pikiran terhadap masalah. Itu kata melupakan. Karena kan masih banyak orang ngomong, gimana mungkin melupakan, Om? Gak mungkin melupakan. Iya, memang gak mungkin melupakan. Selama kita waras, kita sehat, gak mungkin lupa. Tapi Alkitab memberikan ajaran solusi kata melupakan di situ artinya begini, satu tindakan yang disengaja. Oke, satu tindakan yang disengaja untuk kita tidak memfokuskan pikiran kita terhadap masalah. Kita alihkan pikiran kita. Maka Alkitab ajarkan, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah hal-hal yang manis, hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang membangun kekuatan kita. Itu yang Alkitab ajar. Itu cara kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk mengadili secara tepat dan benar. Karena kalau Tuhan yang mengadili nggak mungkin salah. Amin. Kalau Tuhan yang mengadili nggak mungkin salah. Kalau kita yang terjebak untuk bertindak mengadili, nah itu salah. Kita terjebak dalam amarah, dalam dendam yang kesumat. Dan ini Tuhan nggak mau. Dan ini Alkitab nggak inginkan. Tapi biarkanlah cara Tuhan yang bekerja. Amin. Bagaimana lagi cara kita untuk memberikan kesempatan untuk Allah mengadili secara baik dan benar? Mengampuni. Setuju? Setuju memberikan tempat bagi Tuhan untuk Tuhan mengadili secara tepat terhadap banyak perkara yang mungkin kita hadapi hari-hari ini? Entah apa yang saudara sedang hadapi, mungkin saudara menghadapi suatu masalah yang membekas dalam diri kita sehingga amarah itu tidak berkesudahan. Pak, Bu, saat ini kita belajar yuk memberikan tempat kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas. Jangan, itu bukan bagian kita. Tapi biarkanlah cara Tuhan. Alkitab katakan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kata murka di situ bukan berarti Allah geram dan marah seperti marahnya kita. No. Artinya kita memberi kesempatan kepada murka Allah. Kata murka Allah di situ menyangkut terkait bagaimana Allah dengan adil mampu menjatuhkan vonis terhadap segala perkara dengan adil dan benar. Nah, kembali saya mau bawa kita masih terkait dengan pernyataan-pernyataan hamba Tuhan yang kita sudah dengar tadi, pernyataan mereka. Di situ mereka sedang mau mengajak kita semua untuk bisa mengaplikasikan khotbah Yesus di bukit. Nah, berikut dalam poin ini, aplikasi yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana menanggapi segala hal yang
mungkin bagi kita merasa ini suatu masalah yang berat, sehingga jiwa kita tertekan, sehingga emosi kita bangkit dan lain sebagainya. Bagaimana kita menanggapi atau reaksi kita seperti apa terkait hal-hal yang kita sedang alami? Kembali saya angkat satu ayat di sana, di sini kita sudah singgung tadi, Lukas pasal 6. Lukas pasal 6, coba kita lihat Injil Lukas pasal 6. Ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kiri, menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipi yang lain, dan jubahmu berilah juga ia mengambil bajumu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya inilah cara atau reaksi kita ketika ada banyak hal yang menimpa hidup kita, yang bisa membuat kita marah, yang bisa membuat kita emosi, yang membuat kita bisa lepas kendali. Inilah cara kita menanggapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Berat memang, tapi nggak ada cara sebagai abdinya Allah, seorang yang melayani raja di atas segala raja. Kita harus peka dengan perasaan Bapa. Kita harus mampu menangkap apa yang Tuhan inginkan, seperti Marta dan Maria. Jangan sampai kita kehilangan fokus, jangan sampai kita lepas kendali, jangan sampai kita kehilangan damai dan sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita sedang menghadapi banyak tekanan dalam setiap kehidupan hari demi hari. Jadi inilah reaksi yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Reaksinya apa? Kita harus mengasihi dan melepaskan pengampunan. Reaksinya apa? Kita jangan menuntut balas, tapi berilah kesempatan kepada cara Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, itu adil dan benar adanya. Tapi kalau kita yang bertindak, kita pasti akan melakukan kesalahan yang besar. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah hal-hal yang dapat mungkin kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, serahkanlah segala hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada segala tindakan Tuhan. Artinya begini, yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Kalau Tuhan yang membenarkan, tidak ada yang bisa menyalah-nyalain kita. Tapi kalau Tuhan yang ngomong kita salah, maka siapapun yang membela kita tidak mungkin dapat membela setiap kesalahan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang indah yang perlu kita pelajari hari ini adalah apa? Jangan membalas orang yang berbuat jahat, tapi biarkanlah cara Tuhan yang bekerja. Saya mau bawa kita memahami bagaimana kita mengerti hati Tuhan terkait dengan khotbah Yesus di bukit. Dan masih banyak hal yang dapat kita ungkap dari khotbah Yesus di bukit. Tapi izinkan hari ini kita melihat hal ini dulu. Nanti besok-besok kita akan ungkap lagi, kupas lagi hal-hal yang berikut terkait dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita gerejanya dalam menjalankan hidup sebagai orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang terakhir yang saya mau sampaikan dalam kesimpulannya, saya mau katakan begini. Dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 39, dalam ayat pokok kita tadi, di sana dikatakan, saya baca sekali lagi ayat 39. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus sedang mengajarkan kita untuk kita tetap rendah hati. Yang kedua, Yesus sedang mau mengajarkan kita suatu teladan untuk kita melepaskan pengampunan. Dan Yesus juga mau mengajarkan kita hari ini untuk supaya kita mampu menyerahkan segala perkara hanya di dalam Tuhan.
Dan Alkitab katakan, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saya mau tanya kita, siapa yang mau jadi abdinya Tuhan? Yang mau menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan? Yuk kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan.